Hai guys, gimana kabar kalian sekarang? Semoga sehat. Jangan lupa bantu channel ini ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Anjar Asmaryuda. Di sini mungkin beberapa sudah ada yang kenal dengan saya. Saya bekerja di kampus ASMI Kinus Banjarmasin. Sekarang sebagai bagian penerimaan mahasiswa baru. Mungkin banyak dari anak SMA, SMK, MA, dan sederajat bertanya gimana sih masuk kuliah di ASMI, apa aja persyaratannya, bagaimana biaya kuliahnya, jurusannya apa aja, dan segala macamnya. Banyak pertanyaan seperti itu di setiap sekolah. Banyak juga yang ngechat seperti itu. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Saya juga adalah alumni dari kampus ASMI Kinus Banjarmasin lulusan 2018. Jadi saya kuliah itu 2015 masuk di kampus ASMI, 2016 saya masuk sebagai diangkat sebagai karyawan di kampus ASMI Kinus Banjarmasin. Sekarang saya menjabat sebagai bagian penerimaan mahasiswa baru. Jadi sering ke sekolah dapat pertanyaan seperti ini, Kak, saya dari pelosok, dari hulu sungai dan segala macamnya. Kalian mau kuliah, tapi apakah bisa gitu ya? Kakak adalah alumni dari SMKN 1 Kota Baru. Bagi yang kalian Kota Baru pasti tahu, dari jurusan administrasi perkantoran. Jadi misalkan diurut lagi, kakak adalah saya adalah pendatang juga di Banjarmasin. Saya dari Kota Baru, pelosok lagi, bukan di Pulau Kota Barunya, tapi masih sambung dengan Pulau Kalimantan. Jadi untuk kampung saya pun itu jauh di dalam hutan. Untuk jaringan sekarang juga masih sulit. Untuk listrik itu sudah masuk dari 2018. Alhamdulillah. Jadi misalkan kalian nanya, saya dari pelosok apakah bisa kuliah di Banjarmasin, khususnya di ASMI Kinus Banjarmasin, kalian semua bisa. Jadi asal kalian punya niat, pasti ada jalan. Kak, saya dari orang yang tidak mampu ini segala macam. Kalian silahkan tanya-tanya aja sama saya. Kalian bisa chat saya, nanti saya kasihkan kontak saya. Jadi misalkan kalian mau nanya segala macam, silahkan. Kak, saya juga sekolah dari swasta, apakah bisa masuk di ASMI? Kalian mau dari swasta, negeri, kalian mau dari jurusan apa aja, dari IPA, IPS, tata boga, otomotif, paket C sekalipun, kalian bisa masuk kuliah di kampus ASMI Kinus Banjarmasin. Misalkan kalian bertanya, Kak, ulun jauh dari Banjarmasin. Sebenarnya itu bukan alasannya. Di sini yang kuliah itu ada yang dari Samarinda, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Tanah Grogot, ada yang dari Sampit, Palangka, ada yang dari Kota Baru, Hulu Sungai, Barabai, Amuntai. Jadi misalkan kalian nanya, kalian bilang ke Banjarmasin jauh, berarti kalian sudah mindset kalian sudah duluan jauh. Jadi nggak bisa, harusnya dari sekarang kalian rubah. Kalian pikirkan dari sekarang, kalian cari informasi semua tentang kampus, bagaimana kampusnya, jurusan seperti apa. Nanti kalian, misalkan kalian sudah kuliah, nanti gimana, apakah kalian nanti lulus langsung kerja atau enggak, ya seperti itu. Jadi tapi kebanyakan orang tua pasti mengarahkan kalian untuk masuk negeri ya.
kebanyakan orang tua. Padahal misalkan kalian masuk negeri atau swasta tidak ada bedanya sebenarnya. Kalian mau masuk swasta, kalian juga nanti kerja. Apakah kalian masuk di negeri kalian dijamin untuk bekerja? Enggak juga. Banyak yang pulang kampung, dia bertani, ini segala macam. Kalian lulusan dari negeri itu juga tidak menjamin kalian bekerja. Nanti tergantung kalian lagi masing-masing. Kalian perjalanan kalian selama kuliah, kalian bisa cari relasi, banyak cari teman, banyak berteman dengan orang dari semua wilayah. Jadi misalkan kalian banyak teman, kalian banyak rezeki, seperti itu. Tapi misalkan kalian selama kuliah jarang dekat sama orang, jarang bergaul, nah itu sudah susah. Terus misalkan kalian nanya, "Kak, aku dari jurusan IPA, IPS, bahasa, tata boga, otomotif. Misalkan mau belajar perkantoran gimana di ASMI?" Kalian semua di sini diajarkan dari awal. Kalian komputernya diajarin, bahasa Inggris diajarin, prakteknya kalian banyak daripada teorinya. Jadi untuk ASMI itu kita adalah kejuruan. Jadi misalkan kalian masuk di ASMI, kalian banyak prakteknya, bukan teorinya. Jadi misalkan kalian lulus, kalian di sini digembleng selama 3 tahun. Jadi 2 tahun awal kalian belajar, kalian diajarin skill segala macam, dibekali keahlian segala macam. Jadi di tahun ketiga kalian sudah mulai penempatan magang dan kerja. Misalkan kalian juga nanya, misalkan lulus nanti kerjanya di mana ya? Apakah bisa jadi PNS atau ASN atau cuma kerja di kantoran? Enggak ya. Kalian semua bisa kerja di mana aja. Misalkan kalian mau kerja jadi PNS, jadi ASN, kalian tinggal daftar aja. Kalian bisa menggunakan ijazah D3 kalian. Ya. Terus bisa kerja di bank, di kantor, di perusahaan, di tambang, kalian semua bisa. Jadi tergantung kalian masing-masing lagi, kalian maunya gimana. Kampus memfasilitasi, misalkan kalian melamar di sini, kampus nanti akan memberikan surat pengantar, atau nanti kampus yang mengantarkan surat lamaran kalian, kampus yang membantu untuk penempatan kerja kalian, seperti itu. Alhamdulillahnya, misalkan kalian selama magang bagus di perusahaan, kemungkinan besar kalian akan diangkat sebagai karyawan oleh perusahaan tersebut. Kenapa kampus ASMI bisa mudah bekerja? Karena kampus ASMI kita punya relasi perusahaan, kita kerjasama dengan perusahaan. Bukan kalian lulus kalian belum bekerja, enggak. Kalian misalkan kalian yang ditempatkan magang oleh kampus di perusahaan. Jadi tergantung kalian lagi nanti di perusahaan seperti apa. Misalkan kalian bagus, etika kalian bagus, keahlian kalian bagus, kalian nanti akan diajarin atau akan diangkat sama perusahaan. Tapi misalkan nih perusahaan ada ngadu dengan kampus, dia gak bisa ini, dia gak bisa itu, atau kalian sendiri bingung di perusahaan gak bisa ini, gak bisa itu, silahkan kalian lapor ke kampus. Nanti kalian akan dibekali lagi apa yang kalian tidak bisa. Jangan sampai kalian malu. Kebanyakan mahasiswa malu bilang ke kampus, gak bisa ini, gak bisa itu segala macam. Padahal kampus itu memfasilitasi kalian. Seperti lab perkantoran, kalian difasilitasi. Kalian bahasa Inggris, misalnya kalian gak bisa, kita dosen, misalkan kalian menanya, dosen itu welcome aja semua. Terus misalkan kalian bilang juga nih biayanya mahal, gitu ya, biaya mahal. Kalian di kampus AC, misalkan kalian kuliah, kalian itu kuliahnya pakai seragam, ya, kalian kuliah pakai seragam,
Terus kenapa kalian pakai seragam? Kalian sudah dibiasakan bagaimana kalian bekerja, tata cara kalian berjalan, duduk. Terus nanti kalian juga ada praktek makan. Kenapa kalian diajarin itu? Kalian semua digembleng bagaimana nanti kalian bekerja ke depannya. Apakah dari paket C juga bisa masuk? Kalian semua dari paket C paling bawah ya, atau sederajat SMA, SMK, MA, paket C pun juga bisa masuk. Karena kalian semua di sini diajarin lagi dari awal, bukan kalian langsung ke level yang tinggi, tidak. Ya, di ASMI itu ada beberapa jurusan. Kita prodinya ada 2 ya. Ada manajemen bisnis sama administrasi, ada kesekretariatan. Untuk konsentrasinya di manajemen bisnis itu ada manajemen bisnis keuangan, ada manajemen bisnis teknologi informasi, ada administrasi bisnis. Untuk di prodi kesekretariatan itu ada konsentrasinya, ada administrasi perkantoran publik, ada administrasi perkantoran modern untuk yang penerimaan mahasiswa baru tahun 2021-2022. Jadi misalkan kalian nanya lagi, nanti kakak tinggalkan kontak juga misalkan, atau kalian nanti mau DM langsung ke Instagram kampus ASMI juga silahkan. Di sana semua pas respon aja, atau langsung ke WA centernya, atau kalian juga bisa langsung datang ke kampus ASMI CUNUS Banjarmasin. Itu alamatnya ada di Jalan Setoya S, Teluk Dalam, Banjarmasin. Kampus ASMI CUNUS Banjarmasin itu sampai D3 ya. Kita sampai D3. Kalian kuliah 3 tahun, titel kalian nanti adalah MD. Kita bukan kampus besar di Banjarmasin, kita cuma kampus kecil. Jadi misalkan kalian, perspektif kalian sudah berpikir, oh ASMI itu kampus besar ya. Jadi di sini kakak bilang kita kampus kecil, bukan kampus besar. Kita setiap tahun penerimaan pun terbatas. Bukan kita menerima 1000, 2000, tidak. Kita paling banyak cuma 200 ya, 200 mahasiswa. Jadi misalkan kalian lulus, insya Allahnya kalian semua nanti dapat penempatan magang dan kerja di tahun ketiga ya. Terus misalkan kalian nanti bilang, atau orang tuanya nanya, kebanyakan orang tua kan takutnya kalian di Banjarmasin gimana dan segala macamnya. Untuk kalian yang baru lulus tahun ini yang mau daftar, kalian yang dari luar daerah, bukan dari daerah Banjarmasin, kalian nanti kami bantu untuk cari kosnya yang dekat dengan kampus, yang sekiranya kalian nanti tuh masuk kuliah itu atau masuk ke kampus gak perlu lagi pakai motor, biar jalan kaki aja ya. Atau nanti misalkan kalian nanya juga organisasinya apa aja, kalian bisa cek di Instagramnya ASMI CUNUS Banjarmasin. Di sana semua ada kegiatannya apa segala macam, di Instagram juga ada. Mungkin sampai sini, atau nanti misalkan kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen aja di bawah ya, di Instagram atau di YouTube. Ini nanti kakak share di YouTube atau di Instagram. Nanti kalian silahkan chat, kalian komen, atau nanti kalian ada teman-teman kalian yang mau informasi ini, silahkan kalian share. Mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.